Contoh, misalnya dia punya saham di perusahaan lain gitu kan, dia jual sahamnya tuh. Terus hasil Hmm. penjualan saham itu dia bagi kepada investor dalam bentuk dividen. Nah kalau kayak gitu ceritanya, berarti kan dividen itu one time payment kan. Maksudnya Iya. besok nggak, dia nggak punya lagi tuh Nggak. saham, dia nggak bisa lagi jual saham itu kan. Makanya jangan berharap dapat dividen sebesar itu lagi di kemudian hari gitu kan. Nggak rutin gitu Nah ya. untuk betul, ada yang cuma one time. Hmm. Nah untuk persentase dividen itu berapa? Umumnya sih yang common di pasar saham Indonesia itu kisaran 5 sampai 10 lah ya. Kayak itu common. Itu emang perusahaan yang bagi dividen. Kita nggak ngomongin perusahaan yang masih berkembang dan bagi dividen yang cuma ala kadarnya. Ada perusahaan-perusahaan yang kayak gitu yang istilahnya dia berkembangnya masih cepat, tapi bagi dividen juga. Nah, akhirnya dia bagi dividen cuma ala kadarnya. Cuma dari kelebihan profit yang emang udah nggak dibutuhin lagi buat perkembangan. Ada juga yang kayak gitu. Cuma kalau umumnya, kalau teman-teman emang mau invest di perusahaan yang emang khusus buat bagi dividen, harapinlah sekitar 5-10% Per tahun. per tahun. Mas better lah Oh. daripada deposito sekarang Ya. kan. Jadi ada ya, misal misal aku jadi nggak perlu jual saham, tetap dapat 5 sampai 10% per tahun. Tapi nggak rutin ya. Ada banyak kok. Tapi nggak rutin ya. Oh, banyak kok yang rutin. Banyak kok yang rutin. Oh, Banyak kok yang menarik. rutin. Yang hampir setiap tahun. Makanya, nah ini contoh aja nih, salah satu yang paling rutin bagi dividen setiap tahun itu adalah saham bank. Karena seperti saya bilang tadi, bank itu dananya nggak cuma dari profit, dari simpanan nasabah juga. Itu saham yang paling sering bagi dividen setiap tahunnya. Iya, iya, iya. Tinggal Aku cari pernah, deh tuh bank Heeh. mana. Aku penasaran nih kok kamu bisa tahu sampai sedetail ini itu dulu memang anu ya bro ya. Memang belajar atau ikut kuliah saham atau gimana sih? Kok di luar konteksnya aku cuma Oh, penasaran. jadi sebenarnya ini udah lama sih bro belajarnya. Ah, Dari bisa dibilang dari pas kuliah lah udah belajar, tapi belum terjun langsung. Saya cuma ngeliatin doang. Gue cuma liatin doang tuh yang namanya harga saham nih. Kok saham ini apa sih sebenarnya ya yang bikin harga itu naik turun gitu kan? Nah akhirnya setelah lulus kuliah saya praktek tuh kan bener-bener. Nah waktu tahun 2015 berarti kan saya pertama kali terjun di dunia saham. Wah untung banyak tuh waktu tahun 2015 karena kebetulan waktu itu ada penurunan harga saham yang lumayan dan di situ saya masuk. Nah makanya juga yang bisa dibilang bahwa in the bull run istilahnya di saat harga saham naiknya cepat kita susah membedakan antara jenius sama keberuntungan. Bisa Hmm, dibilang tahun 2015 itu saya bukan jenius tapi beruntung. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu harganya murah, langsung naik gitu kan pas saya beli. Nggak berapa bulan setelahnya naik. Wah, langsung untung gede gitu kan. Nah itulah biasanya jebakan pertama buat investor yang awal-awal invest. Merasa pinter di saat belum seharusnya merasa pinter. iya. Nah, itu yang saya alamin tuh tahun 2015. Beginner luck. Untung waktu itu sekitar, ya waktu itu untung sekitar berapa ya? 40, hampir 50 kalau nggak salah persen. Itu nggak Dalam nyampe setahun. Itu hampir nggak sampai. setahun. Saham. Oh, Saham ini, BBRI. Gue inget oh, banget tuh. Pertama kali beli. Nah, abis itu ngerasa pinter kan, wah gue ngerti nih yang namanya saham nih, gue kayak ngerti nih, ini nih kesempatan gue buat dapet cuan lagi nih, gue cairin tuh BBRI, gue jual kan, gue beli saham berikutnya, nggak nyampe nggak nyampe 4 bulan kalau nggak salah ya, ini sekitar 3 bulanan nih, minusnya udah 30% bro. Itulah yang namanya beginner's luck ending with bad luck. iya. Memang kurang lebih ceritanya sama ya di dunia. Kalau saya kan Iya, trading, ya kalau di dunia trading juga kayak gitu, cuman nggak sampai 3 bulan, mungkin cuman 3 minggu. Iya, kalau trading kan ini iya soalnya bro ya gitu. jangka pendek ya, jadi lebih cepet lah. Betul, betul. Heeh, gitu ya. Nah terus gini bro, kira-kira ini teman-teman nih kan banyak ya, teman terutama dari tim investasi ini yang belum terjun ke dunia saham Indonesia. Nah, terus kira-kira ini kita harus ngapain ya supaya kondisi yang kayak sekarang ini ya kita tetap
masuk dan tetap bisa cuan itu mungkin kamu ada tips-tips yang spesifik gitu loh ya untuk terutama untuk yang pertama ini. Gimana? Oke, gini, ini benar-benar praktikal banget nih yang saya kasih tahu ya. Hmm. Jadi, kayak sekarang gini kondisinya, itu saya kasih tahu bahwa ada probability sekitar 50% atau lebih dalam 1 atau 5 tahun ke depan akan ada market crash seperti tahun 2020 atau lebih parah lagi. Oke, keep in mind itu dulu. Karena kalau itu nggak di keep in mind, ntar teman-teman begitu kejadian panik. Oke, itu keep in mind dulu nih. Ada probability sekitar 50% bahwa akan ada market crash separah tahun 2020 atau lebih parah lagi dalam 1 sampai 5 tahun ke depan. Itu keep in mind dulu. Berarti kalau kita udah keep in mind itu, kita harus sesuaikan strategi kita dengan fakta tersebut gitu kan. Faktanya adalah 1 sampai 5 tahun ke depan ada probability 50% ada market crash seperti tahun 2020. Kenapa saya bilang probability? Karena di dalam dunia ini nggak ada yang namanya certainty gitu ya. Ya, Nggak ada yang namanya kepastian. suatu yang kepastian gitu kan. Karena ya emang kayak gitu dunia ini Iya, diciptakan gitu kan. Kalau misalnya ada kepastian, ya istilahnya orang yang tahu hal yang pasti itu ya udah jadi orang paling kaya di dunia ini gitu kan. Tapi kenyataannya nggak ada orang kayak gitu kan. Makanya kita harus live with probability. Kita harus tahu kira-kira apa aja nih kemungkinan yang terjadi. Oke? Itu 50% kemungkinannya. 50% yang lagi apa? 50% yang lagi adalah dalam 1 sampai 5 tahun ke depan IHSG bisa naik 30 sampai 50% dari posisi sekarang. Itu kemungkinan keduanya. Istilahnya setengahnya lagi tuh. Oke? Keep in mind juga tuh. Nah, dengan kemungkinan dua ini, berarti kita ada di tengah-tengah kan. Kita harus pilih nih. Kira-kira menurut kita, yang kejadian tuh yang A, apa yang B? Nah, banyak orang di luar sana itu betting all, kayak bet 100% sama satu hal, satu kemungkinan. Di saat kemungkinan sebenarnya yang satunya lagi itu bisa masih mungkin terjadi gitu kan. Nah, di saat yang satunya lagi terjadi, terus dia bet 100% di kemungkinan yang satunya, berarti dia otomatis bakal dapat kerugian kan. Contoh, misalnya dia bet bahwa 1 sampai 5 tahun ke depan IHSG bakal naik 30 sampai 50% gitu kan dari posisi sekarang. Berarti dia masukin semua duitnya ke sana kan, 100% gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya nanti kalau ternyata 1 sampai 5 tahun lagi ISG dropnya 50% gitu kan. Istilahnya yang kemungkinan satunya nih yang kejadian ternyata bukan yang dia prediksi. Dia jadi rugi. Kenapa? Karena kalau dia mau nunggu, ternyata harganya bisa jauh lebih murah. Oke? ya, Nah, ya. tapi bisa juga bet heavily di posisi yang lain. Contoh misalnya, dia nggak benar-benar sama sekali nggak beli saham sama sekali gitu kan. Akhirnya 5 tahun kemudian, ternyata yang kejadian adalah IHSG naik 30 sampai 50% dari posisi sekarang. Artinya apa? Rugi juga ya kan? Dia akhirnya nggak ikut kenaikan IHSG ini gitu kan. Nah, di saat kayak gitu berarti ya sebenarnya nggak bijak untuk kita betting heavily on one side di saat kemungkinan ini masih 50-50. Oke, di saat seperti ini berarti sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan adalah bisa bagi dua hal berarti. Itulah yang saya lakukan. Ini praktikal apa yang saya lakuin sekarang. Yang saya lakuin sekarang adalah 50% saya invest ke saham, 50%-nya lagi saya taruh di dana liquid gitu. Nah, dana liquidnya di mana terserah teman-teman mau taruh di mana. Apa teman-teman mau taruh di deposito, apa teman-teman mau taruh di tabungan aja, atau teman-teman mungkin mau beli emas atau beli apapun, terserah pokoknya yang liquid lah, yang istilahnya hari ini dijual bisa gitu. Istilahnya hari ini dicairin bisa. Carilah dana yang kayak gitu, itu yang namanya dana liquid. Jangan teman-teman beli obligasi. Kenapa? Karena obligasi itu kan ada jatuh temponya. Apalagi obligasi yang nggak bisa dijual ya. Kalau misalnya nanti ternyata ISG dropnya di tahun 2022, terus teman-teman jatuh temponya itu di tahun 2023, kan nggak bisa dong akhirnya ngebeli di tahun 2022 kan. Harus nunggu jatuh temponya 2023, ternyata 2023 udah recover ISG-nya. Nggak jadi deh ya kan.
Percuma udah selama ini naruh duit di sideline gitu kan, nggak dimasukin saham, ternyata nggak bisa beli juga. Makanya taruhlah di tempat yang liquid, yang istilahnya bisa dicairin hari ini juga, saat ini juga gitu. Itu saran saya buat 50%. Nah, 50%-nya lagi berarti otomatis masuk ke saham dong. Nah, saham seperti apa sih? Gini, logikanya di saat IHSG turunnya itu 50%, pasti ada saham yang turunnya itu 90%, benar nggak? Mm-mm. Benar dong, karena IHSG itu kan rata-rata, ya kan? Rata-rata, ya kan. Berarti kalau kita lihat satuan, ada tuh yang dropnya sampai 90%. Nah, ada yang dropnya cuma 20% atau 10%. Oke? Nah, yang kita mau cari adalah yang dropnya 10% atau 20% itu. Yang istilahnya kalau ISG dropnya 50, yang ini tuh cuma 10 atau 20, nggak seberapa. Nah, perusahaan seperti apa yang kayak gitu? Nah, ini praktikal juga nih. Yang pertama, perusahaan yang bisnisnya itu adalah tipenya long term defensive. Nih, by the way, saya baru bikin course, jadi di course itu nanti ada saya bahas juga nih tentang ini nih. Cuma di sini saya share sekilas saja. Tipe long term defensive itu adalah tipe perusahaan yang emang bisnisnya itu dibutuhkan oleh consumer setiap hari. Contoh, makanan, Ya, minuman, oke. terus apa, kayak sabun-sabunan gitu kan. Oke. Terus obat-obatan, Gas, maybe, apalagi kayak COVID sekarang nih kan, vitamin gitu kan. Itu juga salah satu kebutuhan sehari-hari juga kan. Terus karena kehidupan sekarang kita yang serba digital, pulsa, itu juga adalah tipe yang long term defensive. Istilahnya yang mau gimana pun kejadian di dunia ini, kita pasti tetap beli. Istilahnya mau COVID atau nggak COVID, mau IHSG drop atau nggak drop, semua orang bakal tetap beli produk itu. Cari yang seperti itu yang pertama. Oke, nah biasanya orang udah stop nih sampai sini nih. Stop sampai jenis bisnisnya. Kenyataannya sebenarnya nggak cuma itu. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah yang namanya valuasi. Karena banyak yang nanya ke saya, Bang, kok gue lihat-lihat nih Unilever kok drop terus ya harganya ya? Ya simply saya jawab, Unilever tuh over value. Udah dari beberapa tahun yang lalu saya udah lihat itu over value. Dan kalau emang dia drop, terus misalnya besok drop lagi, dan drop lagi, ya jangan salahin Unilevernya, salahin yang beli. Karena jangan beli perusahaan yang over value. Pada akhirnya, nanti perusahaan yang over value itu bakal balik ke harga wajarnya. Berapa harga wajarnya Unilever? Kalau estimasi saya sih di 4.000. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya mau return per tahun dari Unilever itu sekitar 10%. Dan kalau dari hitungan saya, untuk dapat 10%, harganya harus 4.000. Gitu. Kalau lebih dari 4.000 nggak bakal dapat 10% ya. Kalau teman-teman mau dapat di bawah itu ya silahkan aja beli di atas 4.000 gitu kan. Cuma kalau saya maunya 10% per tahun, makanya minimal 4.000 harganya. Maksimal, bukan minimal. Maksimal 4.000 harganya, lebih dari itu saya nggak mau beli. Gitu. Ini contoh aja nih, contoh. Nah, terus gimana cara melihat valuasi? Nah, kalau teman-teman melihat valuasi sebenarnya udah banyak ya di internet tuh selebaran gitu kan, banyak orang-orang yang ngomongin cara valuasi. Yang paling gampang ya pakai PE ratio gitu kan. Terus ada yang bilang pakai PBV ratio. Sebenarnya kalau saya sih pribadi, saya lebih suka yang namanya pakai nilai intrinsik atau intrinsic value. Cuma karena perhitungannya itu nggak mudah, makanya saya nggak heran juga kalau banyak yang menggunakan PE dan PBV. Dan menurut saya itu wajar aja. Saya juga di screening awal pakainya PE aja sih, PBV nggak terlalu. Kenapa saya nggak suka valuasi dengan menggunakan PBV? Karena gini, PBV itu cuma nilai ekuitas yang dibagi, atau lebih tepatnya book value-nya ya. Book value itu hanyalah nilai ekuitas yang dibagi dengan lembar sahamnya. Jadi kayak istilah nilai ekuitas per lembar saham. Oke? Nah, kalau teman-teman mengacu pada itu, teman-teman harus tahu dulu book value itu sebenarnya apa, atau lebih tepatnya ekuitas itu sebenarnya apa. Ekuitas adalah nilai total aset dikurangin dengan total hutang. Dapatlah yang namanya nilai ekuitas. Oke? Yang namanya nilai ekuitas itu bisa apapun. Bisa bentuknya itu dalam bentuk inventory. Bisa bentuknya itu dalam bentuk cash. Bisa bentuknya dalam bentuk tanah. Bisa bentuknya dalam bentuk mesin produksi gitu kan. Nah, yang kita nggak mau adalah ekuitas yang bentuknya itu adalah hal yang nggak berharga gitu kan. Contohnya apa? Contoh,
Nih, kalau kita lihat apa namanya ICBP, Indofood CBP, oke, kita lihat book value-nya itu sekitar 2000 ya kalau nggak salah. Iya, kayak kalau nggak salah sekitar 2000-an per lembar saham. Nah, kalau kita lihat cuma sampai situ, kelihatannya kayak, oh book value-nya 2000 gitu kan. Padahal kenyataannya, kalau kita lihat lebih dalam nih, kita buka nih laporan keuangannya, ternyata ekuitas itu, istilahnya sisa asetnya itu adalah non tangible, intangible. Apa yang namanya goodwill. Nah, apa tuh? Nah, yang namanya goodwill itu adalah kelebihan dari akuisisi. Jadi gini, misalnya kita punya perusahaan, terus kita mau akuisisi perusahaan lain gitu kan. Nah, perusahaan lain ini itu total aset atau total ekuitasnya itu cuma 5 juta, tapi kita bayarnya 10 juta. Berarti kan ada kelebihan 5 juta kan dari total ekuitas yang kita dapat kan. Nah, itulah yang namanya goodwill. Nah, pertanyaannya siapa yang mau bayar goodwill? Nggak ada. Kenapa? Karena goodwill itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Goodwill tuh ya cuma aturan akuntansi aja, itu kelebihan pembelian dari akuisisi. That's it, itu goodwill. Makanya kalau kita lihat angka sebenarnya book value-nya dari ICBP itu bisa dibilang minus. Kenapa? Karena cuma goodwill. Kalau kita mau lihat, lebih tepatnya kita lihat yang namanya tangible asset value. Istilahnya aset yang benar-benar tangible, baru dikurangi nilai liabilitas, barulah kita dapat yang namanya net tangible asset. Nah, itu lebih akurat dibandingkan dengan book value yang intangible juga dihitung. Di saat siapa yang mau beli intangible gitu kan. Misalnya, gue nanya sama lo nih, gue beli perusahaan kemarin harga 5 juta gitu kan. Harga 10 juta. Padahal ekuitasnya cuma 5 juta. Terus gue nanya sama lo, mau nggak? Lo beli itu 5 jutanya dari gue. Nggak mau kan? Lo nggak dapat apa-apa gitu. Nah, maka dari itu, hati-hati sama yang book value itu, atau lebih tepatnya gini, dibandingkan pakai book value, lebih tepat teman-teman pakai yang namanya PE ratio dibandingkan pakai book value. Kenapa? Karena book value itu benar-benar arbitrary banget. Bisa rancu banget, istilahnya book value itu belum tentu berharga. Dan kedua adalah gini, kalau suatu perusahaan itu gini, misal perusahaan itu nggak menghasilkan profit sama sekali gitu kan. Istilahnya PE ratio itu tinggi banget, sampai di angka 100, 200. PBV-nya kelihatan kecil, kayak 0,5. Berarti kan perusahaan itu nggak menghasilkan profit, ya kan? Profitnya istilahnya kalaupun menghasilkan kecil banget. Sampai PE ratio segede itu kan berarti profitnya kecil banget kan. Terus, tapi book value-nya itu lumayan, sehingga kelihatannya kayak kalau PBV itu 0,5. Nah, pertanyaan adalah apakah saya minat buat perusahaan kayak gitu? Enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Karena saya baru dapat duit dari book value itu kalau perusahaannya ditutup. Selama perusahaannya tetap beroperasi, ya bakal kayak gitu terus. Asetnya bakal tetap segitu, earningnya atau profitnya bakal tetap segitu, bakal tetap kecil gitu kan. Kecuali perusahaannya ditutup, terus asetnya dijual, hasil penjualan aset dipakai buat bayar utang, sisanya dibagi kepada pemilik saham, saya untung. Tapi kalau perusahaan ini nggak ditutup-tutup, istilahnya PBV-nya tetap aja kayak gitu kan, terus earningnya juga tetap kayak gitu, ya nggak bakal dapat untung. Dia nggak bakal bisa bagi dividen. Kenapa? Ya karena dia nggak punya profit, apa yang mau dibagiin gitu kan. Kedua, asetnya tetap kayak gitu-gitu aja. Malah seiring berjalannya waktu bisa berkurang kalau yang tadinya ngasilin profit malah jadi rugi gitu kan. Makanya hati-hati sama yang PBV-nya kelihatannya kecil tapi profitnya nggak ada. Itu seiring berjalannya waktu, kalau nggak book value-nya yang terkikis, ya seiring berjalannya waktu yang bisa terjadi juga adalah ya stagnan aja gitu, nggak kemana-mana sahamnya, karena ya dia buat apa aset ditimbun gitu kan. Aset itu kan ada buat produktif kan. Kayak istilahnya gini lah, kayak mau nggak beli mobil yang ditaruh di dalam garasi gitu kan, tapi nggak boleh keluar dari garasi dan nggak boleh dijual. Nggak mau kan? Kita maunya ya kalau beli mobil di dalam garasi, kita harus tahu dulu boleh nggak gue jual nih mobil. Kalau boleh terus dapat diskon 50%, ya gue beli gitu kan. Tapi kan kenyataannya nggak pernah dijual nih mobil.
percuma dong gue beli 50%. Dia tetap di garasi tuh orang gitu kan, nggak pernah dikeluarin di mobil gitu. Makanya hati-hati sama yang PBV di bawah 1 tapi ya kayak gitu earningnya nggak ada. Nah PBV di bawah 1 tapi earningnya besar, itu namanya jackpot.